tinggi porang ini perlu diketahui. Tinggi porang itu dia bukan indikator besar atau kecilnya umbi. Oh, bukan ya? Bukan. Apa itu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali masih bersama saya Andri Jatmiko. Oke, sahabat petani porang kreatif. Kali ini kita ada kunjungan dari sahabat petani porang kreatif. Dari mana, Pak? Dari Lampung. Dari Lampung, ya. Dengan Petani Bapak Porang Sinergi. petani porang, ya. Dengan Bapak Rudi. Saya Novan. Bapak Novan. Pak Lukman. Dengan Pak Lukman. Oke. Jadi beliau ini jauh-jauh datang dari Lampung ke Ponorogo, ke tempat saya. Ini adalah di lahan porang petani porang kreatif, ya. Kalau boleh tahu apa dari Lampung ke sini itu motivasinya apa, Pak? Kok jauh-jauh gitu loh dari Lampung? Menimba ilmu. Oh, menimba Nyari ilmu. ilmu lah. Cari ilmu. Ya. Kita masih perlu belajar, Mas Perlu Andri. belajar. Jadi Sama. kita mesti cari yang mereka yang sudah mumpuni ya. Jadi kita Karena ilmu itu mahal. Makanya kita dimanapun itu kita harus Kejar. Kejar, ya. Ya sebetulnya gini lah ya. Kalau kita bicara ilmu sama, saya pun juga masih menuntut ilmu. Saya juga masih terus belajar. Ya mungkin bisa kita bilang sharing aja ya. Karena bapak-bapak di sini ini ya, mereka juga sudah menanam porang juga ya. Sudah menanam porang. Sudah. Alhamdulillah sudah. Dan ternyata kalau bapak-bapak ini bilang apa namanya ke sini mau mencari ilmu, mau menuntut ilmu, tanamannya yang di sana lebih bagus kok, ya kan? Tadi kita sebelum ke sini kita ke lahan yang satu musim, itu ternyata kalau dibandingkan dengan tanaman yang di Lampung, dengan tanaman yang di lahan saya usia satu musim, ini lebih bagus yang di Lampung, ya. Jadi secara pertumbuhan porang itu memang untuk tanah di Jawa dan tanah yang di daerah luar Jawa seperti Lampung, ini secara tekstur tanahnya lebih bagus yang di Lampung. Iya. Ya, seperti itu. Ya, insya Allah lah mudah-mudahan nanti ke depannya Lampung dia untuk budidaya porangnya, untuk hasil panen porangnya itu lebih bagus dari Jawa. Mudah-mudahan. Amin. Berkah, yang penting berkah. yang Amin. penting insya Allah ke depan kita bisa jadi mitra, Pak Andri. Ini kita di lahan porang yang 2 musim, Pak ya. Ya. Ini 2 musim. Ya memang yang ini kebetulan yang di sini ini yang agak besar-besar. Ya segini. Ini 2 musim. Tingginya hampir 2 meter ini. Tingginya hampir 2 meter. Ada. Ada ya? 2 meter. Tapi itu kan karena dia seperti itu. Karena dia tumbuhnya kan ke atas. Ya. Karena memang jarak tanamnya itu sudah rapat, ya. Jarak tanam sudah rapat. Kemudian dia untuk pertumbuhan waktu di awal kuncup ini dia akan tertutupi. Jadi tertutupi dengan tanaman yang dengan tanaman porang yang di sampingnya. Akhirnya dia tumbuhnya itu meninggi ke atas. Itu kenapa dia tinggi. Gitu. Jadi kalau ini tanamnya itu jarang, itu dia tidak setinggi ini. Dan tinggi porang ini perlu diketahui. Tinggi porang itu dia bukan indikator besar atau kecilnya umbi. Oh, bukan ya? Bukan. Apa itu? Indikasi. Indikator Indikatornya. besar atau tidaknya umbi itu dari batangnya. Oke. Besar atau kecilnya Ya, batang. besar atau Bukan kecilnya tingginya ya? bukan tingginya batang. Kalau misalnya batang segini, ini menghasilkan berapa kilo? Ini kurang lebih 3 kilo bisa. 3 kilo. Oke, jadi seperti itu ya, sahabat. Indikator besar atau kecilnya umbi itu dia tidak dari tinggi atau rendahnya tanaman porang, tetapi dari besar atau kecilnya batang. Oke, ini kita berlanjut di ini adalah di porang yang tumbuh biji bunga dan sengaja kita biarkan. Ya, kita masih bersama dengan bapak-bapak petani porang dari Lampung. Beliau sudah menanam 1 musim. Dan ternyata hasilnya itu di usia 1 musim, kalau dibandingkan dengan tanaman kita yang ada di sini, ini lebih bagus yang di Lampung. Karena memang tekstur tanah di Lampung itu lebih bagus. Dia belum banyak terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia, sehingga unsur hara dalam tanahnya itu masih bagus dan pertumbuhan porangnya itu makin bagus. Cuma memang mungkin untuk Lampung, untuk
kuantitasnya memang belum banyak seperti di daerah Jawa Timur. Tetapi mungkin berapa tahun ke depan Lampung insya Allah akan secara kualitas dan kuantitasnya insya Allah akan mungkin bisa mengalahkan untuk daerah Jawa seperti itu. Nah, ini kita tunjukkan yang porang yang tumbuh bunga. Nah, ini adalah porang yang tumbuh bunga dan sengaja kita biarkan, Pak, ya. Seperti itu. Ini yang tumbuh bunga. Nah, ini dia tumbuh bunga. Jadi porang itu dia bisa tumbuh bunga. Itu minimal porang usia 2 musim. Porang usia 2 musim. Ya, kalau kita bapak nanamnya dari katak itu nggak mungkin dia tumbuh bunga. Oh gitu ya. Gitu. Kalau nanam dari katak dia nggak mungkin tumbuh bunga. Tapi kalau dia sudah jadi umbi itu dia tumbuh bunga. Gitu. Ini masih hidup nih, Mas? Ini hidup. Hidup. Ya? Hidup. Ini calon biji bunganya. Nah, Ini kalau biji bunga ini harganya per kilo mahal nggak ya? harga itu fluktuatif, Pak, ya. Nah, Fluktuatif. Jadi tergantung permintaannya. Kalau permintaannya banyak ya makin tinggi. Ya, yang jelas kurang lebih itu di angka 1 juta. Ya kan bisa lebih. Tahun kemarin aja permintaan banyak bisa sampai 2 juta. 2 juta lebih bahkan per kilonya. per kilogramnya. Tuh. Berarti kalau panen dia dipisahkan ya? Maksudnya? Ketika dia panen bunga kan pasti kan keluar bibit-bibit dari bunga ini buat jadi bibit kan nanti? Iya. Itu dikelompokkan sendiri ya? Iya, Dipisah. dipisah. Jadi yang bunga ini nanti kulitnya dia dikupas, kemudian bijinya yang bagian dalam itu kita bersihkan, kita proses itu untuk dijadikan bibit. Seperti itu. Untuk harganya memang mahal ya per kilo, tapi per kilo kan dapatnya banyak kita. Berapa? Sekitar 5.000 sampai 6.000 biji per kilo. Ya Mas, satu gini banyak coba. 5.000 sampai 6.000. Ini jadi ini kan dia ini masih belum tua ya. Kalau tua dia nanti warnanya merah. Biji bunga ini satu biji. Ini namanya keris. Ya, ini yang seperti jagung ini ya. Satu biji ini. Ini namanya keris. Satu keris ini kalau pecah, dibuka kulitnya, dikupas, ini isinya ada 2 sampai 3 biji. Seperti itu. Jadi lebih banyak lagi. Ya. Kemudian ada porang itu beberapa seperti ini. Nah, dia tumbuh bunga di sini, tapi dia juga tumbuh batang. Itu ada. Kadang kan kalau petani-petani lain itu bunganya sengaja dipotong untuk biar tumbuh batang. Tetapi ada yang tumbuh bunga dan dia juga tumbuh batang seperti ini. Tetapi kalau dia tumbuh bunga, ini dia tumbuh batang lagi. Yang pertama, umbinya dia tidak akan sempurna. Kemudian yang kedua, untuk biji bunganya itu dia juga tidak akan sempurna, dia akan kalah. Karena nutrisinya dikalahkan oleh batang. Akhirnya ya, biji bunganya nggak rapat dia seperti ini. Tuh. Ya kan? Ada yang nggak jadi seperti ini. Oke, seperti itu. Ini lahan kita bersama petani porang dari Lampung, dari petani porang sinergi, dari petani porang sinergi. Semoga porang ini kedepannya dikembangkan lebih luas lagi di Lampung, kemudian mampu menghasilkan kuantitas dan kualitasnya yang bagus untuk daerah Lampung. Ya, semoga perkembangannya juga bagus, berkah. Amin. Sementara seperti itu, semoga dari kunjungan bapak-bapak yang dari Lampung ini kita bisa sharing, kita berbagi ilmu, dan semoga video ini bermanfaat untuk sahabat petani porang kreatif. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petani porang kreatif.